Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini kami juga mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham cuan yang mulai terkoreksi setelah keluar dari suspendnya. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham di bawah harga 500 yang secara pergerakan saat ini masih oke dan menarik untuk coba dipantau minggu depan. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba sharing beberapa saham yang menurut saya layak untuk dipantau pergerakannya dan harganya di bawah harga 500. Yang saat ini secara tren masih sideways dan masih oke karena masih berada di atas salah satu garis EMA. Yang pertama, BMTR bisa kita lihat cara pergerakan memang saat ini belum uptrend karena sudah berada di bawah garis EMA 50. Tapi jika kita perhatikan BMTR masih kuat berada di atas support EMA 150. Sehingga saham seperti ini menarik untuk coba kita pantau untuk swing trade. Jadi sebelumnya bisa kita lihat BMTR mengetes garis EMA 150 berhasil rebound. Naik ke garis EMA 50 mencoba break, gagal break, turun kembali ke garis EMA 150 berhasil rebound. Mengetes garis EMA 50 gagal break dan saat ini melemah. Jadi dengan pola sideways seperti ini bisa kita coba pantau untuk tunggu di garis EMA 150, apabila berhasil rebound bisa kita coba entry, take profit apabila ternyata memang masih gagal naik di atas garis EMA 50. Dan sekarang coba kita lihat untuk BMTR hari Jumat kemarin memang turun, tapi bisa kita perhatikan di sini malah ada akumulasi. Tapi asing memang terlihat masih terus distribusi saham BMTR. Jadi BMTR di depan saya lihat memang masih ada potensi untuk sideways dan masih ada potensi untuk turun kembali mengetes garis EMA 150. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry, masih bisa wait and see di sekitar garis EMA 150 sampai harga 304. Apabila BMTR minggu depan mengetes target harga ini masih bisa bertanda rebound, menurut saya masih menarik untuk coba entry dengan target jangka pendek di sekitar 320 apabila memang gagal break. Atau hold saja terus selama support EMA 150 tidak terlewati. Tapi paling aman menurut saya adalah coba pertimbangkan untuk swing trade saja, take profit apabila setelah berhasil rebound masih gagal menembus garis EMA 50. Karena cara pergerakan BMTR memang saat sudah mulai melemah dan garis EMA 50 pun terus bergerak turun. Jadi kedepannya bisa saja garis EMA 50 berada di sekitar 316, makin turun bisa saja turun ke 314. Jadi range untuk swing trade juga akan makin menyempit. Dan selanjutnya saham Bukalapak bisa kita lihat pergerakannya hampir mirip juga dengan BMTR. Bukalapak hari Jumat masih naik 0,87% ke 232. Bisa kita lihat setelah berhasil break garis EMA 50 mengetes garis EMA 150 gagal break, turun kembali ke garis EMA 50 berhasil rebound, mengetes kembali garis EMA 150 gagal break dan saat ini turun menuju support di sekitar 230. Dan di bawahnya memang masih ada support EMA 50 di sekitar 226. Jadi karena memang saya pribadi lebih suka lihat garis EMA 50 150 dan selalu terlihat memang resisten ini atau support ini lumayan kuat. Karena selain BMTR tadi, Buka juga bisa kita jadikan contoh kasus mengetes garis EMA 150, gagal break, arahnya pasti kembali ke garis EMA 50. Sehingga tuh Bukalapak juga menurut saya menarik untuk coba dipantau. Sekarang coba kita lihat untuk broker summary. Kenaikan 0,86% hari Jumat kemarin terlihat ini juga ada akumulasi. Asing juga terlihat masuk akumulasi setelah 3 hari sebelumnya melakukan distribusi. Tapi untuk Bukalapak bisa kita lihat asing secara keseluruhan dalam beberapa minggu terakhir ini masih terus masuk akumulasi saham ini. Jadi untuk Bukalapak untuk entry saat ini karena masih berada di sekitar support 230 masih bisa coba tunggu di sekitar support ini atau memang mau lebih bagus lagi tunggu di sekitar support EMA 50. Tapi selama Bukalapak kuat berada di atas garis EMA 50, Bukalapak juga masih bisa di hold. Dan target take profit tetap untuk swing adalah di garis EMA 150 saat ini di sekitar 242. Jadi apabila terlihat memang masih gagal break, pertimbangkan untuk take profit. Selanjutnya MPPA bisa kita perhatikan juga sebelumnya berhasil break garis EMA 50, mencoba break garis EMA 150, gagal break. Kalau untuk MPPA sempat turun di bawah garis EMA 50, tapi satu berhasil rebound kembali dan bisa kita lihat kembali naik mendekati garis EMA 150 tapi belum sempat menyentuh, mulai melemah karena di sini ada harga 100 yang saat ini masih berupa resisten psikologisnya. Jadi selain resisten EMA 150 di harga 104, ada satu resisten lumayan kuat di harga 100. Dan hari Jumat MPPA masih turun 2% lebih ke harga 90.
Sedangkan support EMA 50 bisa kita lihat di sekitar 87. Dan untuk MPPA bisa kita perhatikan pada penurunan 2% lebih ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi, tapi asing masih melakukan distribusi. Jadi MPPA menarik juga karena saat dekat dengan garis EMA 50 dan penurunan 2% ini malah tidak terlihat ada distribusi. Tapi paling aman tetap menurut saya apabila mau entry, tunggu di sekitar garis EMA 50 sampai 85. Ini maksimal. Apabila MPPA turun di bawah 85 sebaiknya jaga entry karena berpotensi untuk lanjut turun ke 80. Jadi kita tunggu di sekitar 85 sampai 87. Apabila minggu depan MPPA mengetes target harga ini masih bisa rebound, masih bisa coba entry dengan target jangka pendek di harga 100 dulu. Karena 100 merupakan resisten psikologi saat ini, belum apabila tembus target berikut di garis EMA 50. Tapi MPPA sama menurut saya paling aman adalah coba pertimbangkan untuk swing trade karena pergerakan MPPA memang masih lumayan liar. Selanjutnya saham BEST bisa kita perhatikan di sini. Secara pergerakan juga sebelumnya uptrend, setelah itu mencoba untuk naik melewati 190 ternyata gagal break, malah saat ini sudah turun bawah garis EMA 50. Jadi garis EMA 50 saat ini sudah berubah menjadi resisten, bisa kita lihat setelah turun bawah garis EMA 50 menyentuh garis EMA 150 berhasil rebound, mengetas garis EMA 50 gagal break saat ini mulai melemah. Dan untuk saham BEST saat ini tepat di support 160. Dan untuk BEST bisa kita lihat pada penurunan ini juga sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing juga sama masih terus distribusi saham BEST ini. Jadi untuk BEST saya lihat juga memang masih ada potensi untuk sideways minggu depan dan masih ada potensi untuk turun mendekati support EMA 150. Jadi walaupun saat ini masih berada di sekitar support 160 yang memang beberapa kali masih bisa menahan penurunan dari saham ini, tapi jika kita perhatikan dan beberapa minggu ini juga BEST sempat turun bawah 60, tapi belum terkonfirmasi break garis EMA 150. Jadi paling aman untuk entry adalah coba tunggu kembali di sekitar 157 sampai 160. Untuk target entry-nya bisa hold terus selama garis EMA 150 tidak terlewati dengan target take profit tetap di garis EMA 50 yang saat ini di sekitar 166. Nah harus ingat garis EMA 50 pun saat ini sudah mulai bergerak turun, jadi pertimbangkan untuk swing trade. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.